Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Wahyunita dengan nomor induk mahasiswa 210104030265. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video mind mapping untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS-MSOS. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu ada pengertian ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Komunikasi dakwah terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan dakwah. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin communis yang berarti sama, komuniko, communication, dan communicare yang berarti membuat sama, to make common. Istilah pertama komunis paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari seseorang atau sekelompok kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dengan menggunakan lambang-lambang baik secara verbal ataupun non-verbal dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Yang kedua, ruang lingkup hakikat dan urgensi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Beberapa lingkup komunikasi yang menjadi sasaran utama yaitu ada komunikasi sosial, komunikasi bisnis, komunikasi organisasi, komunikasi tradisional, komunikasi pembangunan, komunikasi antar budaya, komunikasi internasional, dan komunikasi politik. Bisa dikatakan bahwa ruang lingkup ilmu komunikasi mencakup pada bidang tersebut. Semua bidang tersebut membutuhkan komunikasi yang baik agar dapat menarik perhatian seluruh orang. Selain itu, komunikasi dalam dakwah Islam bagi umatnya adalah sebuah kebutuhan. Dakwah merupakan kewajiban yang disyariatkan dan menjadi tanggung jawab yang harus dipikul kaum muslimin seluruhnya. Artinya, setiap muslim dituntut untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya dan peluang yang dimilikinya. Tak seorang pun bebas tugas dari kewajiban ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Quran Surah Ali Imran ayat 104. Selanjutnya ada yang ketiga, relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Ilmu komunikasi merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang manusia berkomunikasi dan berinteraksi dalam menyampaikan suatu pesan. Dakwah sendiri merupakan suatu proses interaksi dan juga terjalinnya komunikasi di antara komunikator dan komunikan dalam proses berlangsungnya dakwah. Di dalam konteks dakwah tentunya proses dakwah sendiri tidak terlepas dari beberapa unsur komunikasi, yakni adanya komunikator, komunikan, informasi, serta media yang dapat digunakan dengan baik. Ilmu komunikasi merupakan disiplin ilmu yang memiliki kontribusi dalam perkembangan ilmu dakwah. Keberhasilan dakwah sangat ditentukan dari proses komunikasi. Pada dasarnya, yang membedakan antara proses komunikasi dan dakwah terletak pada pesan yang disampaikan dan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya ada materi kedua, yang pertama pengertian proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses mengenai bagaimana pesan dari komunikan dapat diterima oleh komunikator. Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat penciptaan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh komunikan, sehingga komunikan mampu memberikan responnya. Proses komunikasi mengacu pada langkah-langkah di mana komunikasi terjadi antara komunikator dan komunikan. Proses ini diawali dari membuat konsep ide, gagasan atau pesan oleh komunikator dan berakhir dengan efek dan umpan balik dari penerima. Pada setiap langkah tersebut terdapat unsur komunikasi. Unsur komunikasi merupakan hal-hal yang harus ada agar suatu proses komunikasi dapat berlangsung. Berikut adalah unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama ada sumber atau komunikator, kedua proses mengkode, yang ketiga pesan atau message, yang keempat saluran atau media,
Yang kelima ada decoding atau proses membuka kode. Yang keenam ada komunikan. Yang ketujuh ada umpan balik atau feedback. Dan yang terakhir ada gangguan atau hambatan. Proses komunikasi dapat dijelaskan demikian. Pertama, pihak sumber membentuk encode pesan dan menyampaikannya melalui satu saluran tertentu, misalnya melalui surat, telepon, gelombang udara, jika komunikasi berlangsung secara tatap muka. Kemudian, pihak penerima mengartikan dan menginterpretasikan pesan tersebut. Apabila si penerima punya tanggapan, maka ia akan membentuk pesan dan menyampaikannya kembali kepada sumber. Proses komunikasi dapat dibagi dalam dua jenis atau bentuk. Yang pertama ada komunikasi satu arah atau one way communication, dan yang kedua ada komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah adalah suatu bentuk proses komunikasi di mana yang aktif terlibat hanyalah pihak sumber. Pihak penerima pesan bersifat pasif, dalam arti hanya menerima saja semua pesan yang disampaikan sumber tanpa memberikan umpan balik berupa tanggapan, reaksi atau pendapat atas pesan yang diterimanya. Kemudian, komunikasi dua arah, sumber dan penerima masing-masing terlibat aktif dalam penyampaian pesan dan umpan balik. Proses komunikasi antar pribadi, seperti percakapan secara tatap muka antara dua orang atau lebih, atau pembicaraan melalui telepon, lazimnya bersifat dua arah. Yang C, cara efektif dalam proses komunikasi. 1. Mendengarkan lawan bicara. 2. Memberikan informasi dengan jelas. 3. Mengombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. 4. Memperhatikan gaya bahasa. Dan 5. Tidak melakukan komunikasi yang berlebihan. Hambatan dalam proses komunikasi. Yang pertama ada hambatan teknis. Yang kedua ada hambatan semantik. Dan yang ketiga ada hambatan perilaku. Materi ketiga selanjutnya ada sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi asal mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia dalam menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut bertujuan untuk insan manusia bisa saling berhubungan satu sama lainnya. Asal-usul ilmu komunikasi itu sendiri sebenarnya tampil pada zaman Yunani kuno atau sebelum Masehi yang digagas oleh Aristoteles. Dalam gagasan tersebut ia menyebutkan bahwa di dalam komunikasi itu terdapat komunikator, pesan dan penerima. Kesimpulan dari gagasan itu ialah jika komunikator menentukan gagasan atau pesan, kemudian diarahkan pada khalayak pilihannya melalui saluran atau media yang dimilikinya atau dikuasainya, maka akan keluar hasil yang diinginkan. Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan itu terus berkembang, kemudian melahirkan dua bentuk komunikasi yang masing-masing berkembang di benua yang berbeda. Pertama, ilmu publistik di Jerman, kedua ilmu komunikasi massa di Amerika. Perpaduan dari kedua bentuk inilah yang meneteskan ilmu komunikasi yang kita kenal sekarang ini. Perpaduan ini tidak lepas dari upaya-upaya Stepers melalui karya Gabner, artinya itu merupakan titik awal tampaknya ilmu komunikasi. B. Perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi dikategorikan ke dalam ilmu sosial dan ilmu terapan oleh para ahli komunikasi dan bersifat lintas disiplin ilmu. Hal ini dikarenakan objek material ilmu komunikasi memiliki kesamaan dengan ilmu lainnya yaitu manusia. Sebagai sebuah ilmu, komunikasi telah menorehkan jejak sejarah yang sangat panjang. Dapat dikatakan bahwa pada awalnya ilmu komunikasi hanya berkutat pada konteks komunikasi massa. Namun, melalui serangkaian penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli, ilmu komunikasi kemudian berkembang tidak hanya mengkaji gejala sosial yang terjadi akibat proses komunikasi massa, namun juga komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, maka ilmu komunikasi pun mengalami perkembangan lebih lanjut. Yang pertama ada periode retorika atau zaman Yunani kuno. Jejak sejarah perkembangan ilmu komunikasi dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi yang ditandai dengan perkembangannya istilah retorika di masa Yunani kuno sebagai sebutan untuk ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia. Georgias adalah tokoh pertama yang mempelajari dan menelaah proses pernyataan antar manusia. Tokoh-tokoh lainnya yang juga mengkaji ilmu pernyataan manusia adalah Protagoras, Socrates, Plato, Demosthenes, dan Aristoteles. Kemudian pada tahun 1609 surat kabar pertama yaitu Avisa Relation oder Zeitung terbit di Jerman.
Beberapa tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1622 di Inggris, terbitlah surat kabar Weekly News. Berdasarkan catatan sejarah, pada masa ini telah lahir dan berkembang berbagai macam surat kabar yang memiliki berbagai pengaruh terhadap khalayaknya. Hal inilah yang membuat para ahli tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan persurat kabaran. Yang kedua ada periode pertumbuhan pada tahun 1900 sampai PD2. Periode ini ditandai dengan penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, radio, telegraf, TV, dan lain-lain. Secara umum, bidang-bidang ilmu komunikasi pada periode ini diantaranya peranan komunikasi dalam kehidupan sosial, komunikasi dan pendidikan, penelitian komunikasi komersial, dan lain-lain. Pada masa itu, kajian bidang ilmu komunikasi dan kehidupan sosial mulai berkembang sejalan dengan proses modernisasi yang terjadi. Bisa dikatakan bahwa komunikasi mempunyai peran dan kontribusi yang nyata. Di bidang pengkajian dan pendidikan misalnya, aspek-aspek yang diteliti mencakup penggunaan teknologi baru dalam pendidikan formal, keterampilan komunikasi, strategi komunikasi, serta reading dan listening. Sementara di bidang penelitian komunikasi komersial, dampak iklan pada masyarakat serta aspek-aspek yang menyangkut media mulai berkembang sejalan dengan tumbuh kembang industri periklanan dan penyiaran. Yang ketiga ada periode konsolidasi setelah PD2 sampai tahun 1960-an. Periode ini disebut dengan konsolidasi karena pada masa itu konsolidasi dari pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Kristalisasi ilmu komunikasi ditandai oleh dua hal, perkembangannya mulai Perang Dunia II sampai 1960-an. Pertama, adanya adopsi pembendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. Kedua, munculnya buku-buku dasar yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi telah menjadi suatu pendekatan yang lintas disipliner dalam arti mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya karena didasari bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial yang kompleks. Yang keempat, teknologi komunikasi tahun 1960-an sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Menurut Rogers, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin telah memasuki periode yang ditinggalkan dan sejak tahun 1950. Pada masa sekarang juga disebut sebagai periode komunikasi dan informasi yang ditandai oleh beberapa faktor antara lain, satu, kemajuan teknologi komputer, VCR, TV, kabel, dan alat-alat komunikasi jarak jauh lainnya. 2. Tumbuhnya industri media yang tidak hanya bersifat nasional tapi juga regional dan global. Yang ketiga ada ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik global, khususnya dalam konteks center periferi. Yang keempat ada semakin gencarnya kegiatan pembangunan ekonomi di seluruh negara. 5. Semakin luasnya proses demokratisasi ke ekonomi dan politik. Materi yang keempat ada komunikasi umum. Yang pertama, pengertian komunikasi umum. Efektivitas seorang komunikator dapat dievaluasi dari sudut sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dicapai. Komunikasi umum juga dapat diartikan sebagai kemampuan berkomunikasi interpersonal yang baik dan efektif. Sangat diperlukan oleh manusia agar dirinya dapat menjalankan semua aktivitas dengan lancar, terutama ketika seseorang melakukan aktivitas dalam situasi yang formal, misalnya dalam lingkungan kerja. Lebih penting lagi ketika aktivitas kerja seseorang yakni berhadapan langsung dengan orang lain yang sebagian besar keyakinannya merupakan aktivitas komunikasi interpersonal, yang mana pada dasarnya tercakup komunikasi antar pribadi yang memuat perilaku komunikasi yang melibatkan pesan verbal, isyarat tubuh, atau komunikasi dari keduanya biasanya terjadi dalam paket. Biasanya perilaku verbal dan nonverbal yang memperkuat dan mendukung. B. Komunikasi interpersonal adalah proses transaksional komunikasi antar pribadi melibatkan seluruh elemen komunikasi seperti pengirim, pesan, saluran, gangguan, dan penerima. C. Komunikasi adalah proses penyesuaian komunikasi hanya dapat terjadi bila para komunikatornya menggunakan sistem isyarat yang sama. Ini jelas terlihat pada orang-orang yang menggunakan bahasa berbeda. Akan tetapi, prinsip ini menjadi sangat relevan bila kita menyadari bahwa tidak ada dua orang menggunakan sistem isyarat yang persis sama. Orang tua dan anak misalnya bukan hanya memiliki perbedaan kata tetapi juga mempunyai arti berbeda untuk istilah yang mereka gunakan.
D. Komunikasi mencakup dimensi isi dan hubungan komunikasi setidaknya sampai batas tertentu berkaitan dengan dunia nyata atau sesuatu yang berada di luar bersifat ekstern bagi pembicara dan pendengar. Akan tetapi komunikasi sekaligus juga menyangkut hubungan di antara kedua pihak. Komunikasi melibatkan transaksi simetris dan komplementer. Hubungan dapat berbentuk simetris dan komplementer. Dalam hubungan simetris, dua orang saling bercermin pada perilaku lainnya. Perilaku satu orang tercermin pada perilaku yang lainnya. Apabila salah seorang mengangguk, yang lain mengangguk. Jika yang satu menampakkan rasa cemburu, lantas yang lain memperlihatkan rasa cemburu. Dan jika yang satu pasif, maka yang lain pasif. Hubungan ini bersifat setara atau sebanding dengan penekanan pada meminimalkan perbedaan di antara kedua orang yang bersangkutan. F. Komunikasi interpersonal sifatnya tidak terelakkan atau inevitable. Komunikasi tidak dapat dihindari atau inevitable maksudnya individu berkomunikasi meskipun tidak bermaksud atau tidak diinginkan sekalipun. Yang G. Rangkaian komunikasi dipunkuasi. Peristiwa komunikasi merupakan transaksi yang kontinu, tidak ada awal dan akhir yang jelas. Sebagai pemeran atau pengamat, maka tindak komunikasi tidak menjadi proses kontinu sekaligus berputar ini ke dalam sebab dan akibat atau stimulus dan tanggapan. B. Komunikasi interpersonal berpotensi ambigu. Pesan ambigu merupakan suatu pesan yang dapat ditafsirkan secara berbeda atau memiliki lebih dari satu makna. Misalnya saja itu lukisan Pangeran Williams. Maksudnya bisa lukisan itu dibuat oleh Pangeran Williams atau lukisan itu menampilkan wajah Pangeran Williams. B. Komunikasi Islami. Satu pengertian komunikasi Islami. Komunikasi Islam adalah sistem komunikasi umat Islam. Dengan kata lain, sistem komunikasi Islam berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Filosofi ini menjadi landasan sistem komunikasi Islam dan mempunyai implikasi-implikasi tertentu terhadap makna suatu proses komunikasi, model komunikasi, media massa, jurnalistik, etika, hukum dan kebijakan media atau media law and media policy. 2. Prinsip komunikasi Islam. Dalam komunikasi Islam tentu memiliki prinsip-prinsip yang berhubungan dengan komunikasi. Salah satu konsep komunikasi Islam adalah komunikasi yang bertujuan untuk saling mengenal antara manusia untuk mewujudkan semangat ketakwaan kepada Allah. Allah menciptakan manusia dengan berbagai latar belakang, baik bahasa, adat, suku, bangsa, dan agama. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan, yaitu nilai-nilai Islam, cara dalam hal ini tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa. Pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam komunikasi Islam mencakup dalam ajaran Islam, akidah atau iman, syariah atau Islam, dan akhlak atau ihsan. Dalam Al-Quran dan hadis ditemukan berbagai panduan agar komunikasi berjalan dengan baik dan efektif. Diistilahkan sebagai kaidah, prinsip atau etika berkomunikasi dalam perspektif Islam. Dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam, kita dapat menemukan setidaknya 6 jenis gaya bicara atau pembicaraan kaulan yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip atau etika komunikasi Islam, yakni yang pertama ada kaulan sadidan, yang kedua ada kaulan balighan, yang ketiga kaulan masyuran, yang keempat ada kaulan kariman, dan yang terakhir ada kaulan lainan. Perbedaan komunikasi umum dan komunikasi Islami. Yang pertama, komunikasi umum. Secara umum, hakikat dari komunikasi sering diarahkan dan dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari sender ke receiver. Proses komunikasi tersebut dilakukan bertujuan untuk mencapai kesepahaman atau yang biasa dikenal dengan istilah mutual of understanding. Hal-hal sama tersebutlah yang membuat orang-orang berkomunikasi dan kemudian membentuk kelompok-kelompok. Yang kedua, komunikasi Islami. Tujuan komunikasi Islam adalah memberi kabar gembira dan ancaman, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, memberi peringatan, menasihati ataupun menegur. Dalam hal ini, komunikasi Islam senantiasa berusaha mengubah perbuatan buruk individu atau sasaran kepada perlakuan yang baik, tidak seperti komunikasi umum yang menyampaikan informasi yang buruk serta berusaha mempengaruhi khalayak sesuai dengan keinginan komunikator yang dapat berpotensi positif ataupun negatif. Selanjutnya, materi kelima. A. Pengertian model komunikasi. Pengertian model komunikasi
Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis. Model komunikasi juga merupakan gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. B. Fungsi model komunikasi. 1. Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa fungsi dari model komunikasi ada 3, yaitu pertama melukiskan proses komunikasi, kedua menunjukkan hubungan visual, dan ketiga membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Deutsch menyebutkan bahwa model komunikasi mempunyai 4 fungsi. Pertama, mengorganisasikan atau kemiripan data dan hubungan yang tadinya tidak teramati. Kedua, heuristik atau menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui. Ketiga, prediktif, memungkinkan peramalan dari sekedar tipenya atau tidak sehingga yang kuantitatif yang berkenan dengan kapan dan berapa banyak. Keempat, pengukuran yaitu mengukur fenomena yang diprediksi. Yang ketiga ada Erwin D.J. Bosch mengatakan model dapat menyediakan kerangka rujukan untuk memikirkan masalah. Bila model awal tidak bisa memprediksi, ketika suatu model diuji, karakter kegagalan kadang-kadang dapat memberikan petunjuk mengenai kekurangan model tersebut. Sebagian kemajuan ilmu pengetahuan justru muncul dari kegagalan sebuah model. Yang keempat ada Raymond S. Ross memberi penglihatan lain, berbeda dan lebih dekat. Model menyediakan kerangka rujukan, menyoroti problem abstraksi, dan menyarankan suatu masalah dalam bahasa simbolik bila terdapat peluang untuk menggunakan gambar atau simbol. C. Model-model komunikasi. A. Model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Dalam model komunikasi linear, tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi linear diantaranya adalah model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Lasswell, model komunikasi SMCR Berlo, dan model komunikasi Shannon dan Weaver. A. Model Aristoteles. Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik yang sering juga disebut model rhetores atau rhetorical model. Ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi verbal. Pertama, komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Tepatnya ia mengemukakan 3 unsur dalam proses komunikasi, yaitu pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau listener. Model ini juga menekankan komunikator sebagai sentral. Agar komunikasi berjalan efektif, komunikator harus memiliki apa yang disebutnya sebagai ethos atau kredibilitas, keterpercayaan, logos atau logika pendapat, atau pathos emosi khalayak. B. Model Lasswell. Model ini dikemukakan oleh Harold D. Lasswell pada tahun 1948, menggambarkan proses komunikasi dan fungsinya dalam masyarakat. Menurutnya ada 3. Model komunikasi ini merupakan ungkapan verbal, yakni who, siapa, say what, apa yang dikatakan, in which, channel, saluran komunikasi, to whom, kepada siapa, with what, efek, unsur pengaruh. Model ini dikemukakan oleh Harold Lasswell tahun 1948 yang menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam masyarakat dan merupakan model komunikasi yang paling tua tetapi masih digunakan untuk orang tertentu. Yang C. Model SMCR Berlo. Model ini dikenalkan oleh David K. Berlo pada tahun 1960. SCMR adalah kepanjangan dari Source, Message, Channel, and Receiver. Model ini dapat menjelaskan bahwa sumber pesan harus mempunyai skill komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan lingkungan budaya komunikator dan komunikannya. Kritik untuk model ini adalah tidak mencantumkan umpan balik dan menganggap komunikasi sebagai proses statis. Meski demikian, model ini tidak terbatas untuk diterapkan pada komunikasi publik dan komunikasi massa, namun juga dapat diterapkan ke dalam komunikasi antar pribadi dan komunikasi tertulis lain. D. Model Shannon dan Weaver. Model Shannon and Weaver ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini melukiskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikan melalui suatu saluran kepada seorang penerima yang menyandi balik atau mencipta ulang pesan tersebut. Dengan kata lain, model Shannon dan Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikannya dari seperangkat pesan yang dimungkinkan.
B. Model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Berlin pada tahun 1970. Komunikasi transaksional adalah suatu proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi, hingga derajat tertentu para pelakunya sadar akan kehadiran orang lain di dekatnya bahwa komunikasi sedang berlangsung, meskipun para pelakunya tidak dapat mengkontrol sepenuhnya bagaimana orang lain di dekatnya, dan bahwa komunikasi bersifat dinamis. Komunikasi bersifat dinamis berarti proses komunikasi tidak bersifat tetap, melainkan terjadi secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Pandangan inilah yang disebut komunikasi transaksi, karena memungkinkan pesan atau respon verbal dan non-verbal bisa diketahui secara langsung. Untuk mengatasi kelemahan model ini, kita membutuhkan sebuah model yang menekankan dinamika komunikasi antar pribadi dan peran bagaimana orang beranggapan selama proses tersebut. Sebuah model yang akurat dan mencakup faktor waktu dan akan menggambarkan aspek-aspek komunikasi lainnya seperti pesan, kebisingan, bidang pengalaman seperti bervariasi dari waktu ke waktu. Model komunikasi ini menggambarkan pengirim pesan, menggambarkan pengirim membagikan pesan dan meneruskan pesan kepada penerima. Ketika pesan itu tiba pada penerima, maka penerima dapat memberikan umpan balik yang jelas yang memungkinkan pengirim dapat mengerti apakah pesan itu dipahami sebagaimana yang dimaksudkan oleh pengirim. Yang C ada model komunikasi interaksional. Komunikasi interaksional menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses di mana partisipan komunikasi saling bertukar posisi sebagai pengirim pesan dan penerima pesan, serta membentuk makna bersama dengan cara mengirim dan menerima umpan balik dalam konteks fisik dan psikologis. D. Model komunikasi konvergensi. Model komunikasi konvergensi sendiri didefinisikan sebagai suatu proses konvergen atau memusat dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai kesaling pengertian atau konsensus. Menurut model ini, komunikasi dikatakan efektif apabila tercapai pemahaman bersama antara pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Di sini tidak dikenal lagi istilah sumber dan penerima, tetapi lebih disebut sebagai partisipan atau pihak-pihak yang berpartisipasi. Model komunikasi konvergensi terjadi ketika kedua pihak berbalas-balasan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk membagi informasi. Berbalas-balasan di sini adalah proses pemberian pesan yang diumpan balik sehingga menimbulkan skema seperti model yang diutarakan Scrum. Komunikasi 3 tingkat. Yang pertama, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri kita. Ia meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dan kegiatan mengamati dan memberikan makna atau intelektual dan emosional kepada lingkungan kita. Yang kedua, interpersonal adalah hubungan antara dua hal yang bersifat pribadi yang saling berhubungan. Hubungan interpersonal adalah di mana kita berkomunikasi bukan hanya sekadar menyampaikan isi pesan, tetapi juga menentukan kadar hubungan interpersonalnya. Yang ketiga ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam suatu organisasi atau yang di luar organisasi secara tatap muka atau melalui media. Pengertian lain mengatakan bahwa komunikasi massa merupakan suatu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan dapat berupa suatu informasi, ajakan, dan gagasan. Selanjutnya untuk materi ke-6 yaitu ada A. Jenis komunikasi. Komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Pada umumnya setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain. Tidak hanya makhluk individu tetapi juga makhluk sosial yang selalu mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun tidak semua orang terampil berkomunikasi. Oleh sebab itu dibutuhkan beberapa cara dalam menyampaikan informasi. 1. Komunikasi berdasarkan penyampaian. Pada umumnya setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain karena manusia tidak hanya makhluk individu tetapi juga makhluk sosial yang selalu mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Berdasarkan cara penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Komunikasi verbal atau lisan yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Contohnya dialog dua orang yang terjadi secara tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak. Contohnya komunikasi lewat telepon. Yang kedua ada komunikasi nonverbal atau tertulis, naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks, gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. 2. Komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi nonformal.
Komunikasi formal yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Komunikasi informal yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Komunikasi non formal yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. 3. Komunikasi berdasarkan kelangsungannya terbagi menjadi 2. Yang pertama, komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Yang kedua, ada komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. 4. Komunikasi berdasarkan maksud komunikasi yang membedakan: pertama, berpidato, kedua, memberi ceramah, ketiga, wawancara, yang keempat, memberi perintah alias tugas. Dengan demikian jelas bahwa inisiatif komunikator menjadi hal penentu. Demikian pula kemampuan komunikator yang memegang peranan kesuksesan proses komunikasinya. 5. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup dapat dibedakan sebagai berikut. A. Komunikasi internal terbagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi vertikal yang terjadi di dalam bentuk komunikasi dari pemimpin kepada anggota, seperti perintah, teguran, pujian, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi horizontal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Yang ketiga, ada komunikasi diagonal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan berbeda pada posisi tidak sejalur atau vertikal. Yang B, komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi eksternal dimaksudkan untuk memperoleh pengertian, kepercayaan, bantuan, dan kerjasama dengan masyarakat. C. Komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi: 1. Komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang terjadi dengan cara perseorangan atau individu antara pribadi dengan pribadi mengenai persoalan yang bersifat pribadi juga. Kedua, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi pada kelompok mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan kelompok. Perbedaannya dengan komunikasi perseorangan yaitu komunikasi ini lebih terbuka dibandingkan dengan komunikasi perseorangan. Yang D. Komunikasi berdasarkan peranan individu. Beberapa macam komunikasi berdasarkan peranan individu diantaranya: 1. Komunikasi antar individu dengan individu yang lain. Komunikasi ini terjadi secara non-formal maupun informal. Individu bertindak sebagai komunikator mampu mempengaruhi individu yang lain. Komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih. Pada komunikasi ini, individu berperan sebagai perantara antara dua kelompok atau lebih, sehingga dituntut kemudian yang prima untuk menjadi penyelaras yang harmonis. Yang E, komunikasi berdasarkan jaringan kerja dapat dibedakan menjadi: 1. Komunikasi jaringan kerja rantai, yaitu komunikasi terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran, yaitu komunikasi terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti pola lingkaran. Yang ketiga, komunikasi jaringan bintang, yaitu komunikasi terjadi melalui suatu sentral dan saluran yang dilewati oleh lebih pendek. F. Komunikasi berdasarkan ajaran informasi dapat dibedakan menjadi: 1. Komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berjalan satu pihak saja atau one way communication. 2. Komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik atau two ways communication. Yang ketiga, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan ke atasan. Yang keempat, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan terhadap bawahan. Yang kelima, komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang yang mempunyai kedudukan sejajar. Yang C, konteks komunikasi. 1. Komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication adalah komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Yang ketiga, komunikasi publik. Komunikasi publik atau public communication adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan jumlah besar orang atau khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu.
Yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi atau organizational communication terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan juga informal dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Yang terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi massa atau mass communication adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak atau surat kabar atau majalah atau elektronik atau radio televisi, berbiaya relatif mahal yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas, atau khususnya media elektronik. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan sangat membosankan, mohon dimaafkan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.